Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dengan NIM 2002020113, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dengan judul besar poligami dan problematikanya, dan di sini saya mengambil tema dampak poligami tanpa izin istri terhadap kehidupan rumah tangga. Adapun sub-sub bab yang akan dibahas pada presentasi saya yaitu yang pertama mengenai pengertian poligami, yang kedua mengenai hikmah poligami, yang ketiga hukum poligami, yang keempat syarat-syarat poligami, yang kelima poligami menurut syariat Islam, yang keenam poligami menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang keenam dampak poligami tanpa izin istri terhadap kehidupan rumah tangga. Baiklah, pembahasan yang pertama mengenai pengertian poligami. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dari etimologi kata poli atau polus yang berarti banyak, dan kata gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Bila pengertian kata-kata itu dirangkaikan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Dalam perkataan sehari-hari, yang dimaksud dengan poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang lebih dari satu orang istri dalam waktu yang bersamaan. Berarti dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan poligami di sini adalah perkawinan seorang laki-laki atau seorang suami yang memiliki keinginan lebih dari satu istri. Yang kedua yaitu hikmah adanya poligami tersebut. Poligami hukumnya diizinkan, bukan diperintahkan. Said Sabiq yang menerangkan hikmah diizinkannya poligami cukup panjang. Namun di sini hanya dikemukakan ringkasannya saja. Ringkasannya tersebut ada 7. Yaitu yang pertama sebagai karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi diperlukan untuk kemakmuran dan kemaslahatan. Yang kedua, suatu jalan untuk memperbesar jumlah umat, karena keagungan itu hanyalah bagi yang berjumlah banyak, dan Rasulullah SAW pun menganjurkan untuk memperbanyak umat. Yang ketiga, mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka. Yang keempat, mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita lebih banyak dibandingkan dengan pria. Yang kelima, mengisi tenggang waktu yang kosong. Berhubungan secara kodrat laki-laki lebih panjang. Untuk itu masa membutuhkan hubungan seks. Baik karena dalam usia lanjut yang wanita sudah tidak membutuhkan lagi, sementara laki-laki ini tetap membutuhkan. Yang keenam yaitu poligami dapat mengatasi kalau istri pertamanya itu mandul. Jadi di sini jika istrinya itu mandul maka diperbolehkan poligami. Yang ketujuh, mengatasi hal yang terjadi di tempat yang memaksakan monogami, yang terlahir banyak kefasikan, banyak WTS atau wanita tunasusila, dan banyak anak yang lahir di luar nikah. Selanjutnya itu hukum poligami. Hukum perkawinan lebih dari seorang istri atau poligami diperbolehkan, namun tidak diwajibkan. Tetapi kebolehan berpoligami itu sekiranya telah mencukupi syarat-syarat sebagai berikut. Dalam mengkaji tentang hukum poligami ada 3 hal penting yang mesti kita ketahui. Yang pertama, Islam tidak pernah mewajibkan poligami kepada kaum laki-laki, meskipun dan tidak pula menganjurkan laki-laki untuk mempraktekannya. Yang kedua, Islam tidak secara mutlak mengharamkan yang namanya poligami. Dan yang ketiga,
Dengan dua alasan tersebut di atas, Islam menetapkan bahwa hukum poligami adalah mubah atau boleh. Meski demikian, mubah di sini tidak bersifat mutlak. Tentu mesti berpegang pada aturan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dengan berpegang pada aturan dan syarat-syarat tersebut, sehingga poligami ini diharapkan mampu menjadi salah satu solusi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, terutama banyaknya perempuan lebih mendominasi daripada laki-laki. Selanjutnya masuk pada syarat-syarat poligami. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan poligami untuk umatnya. Dalam hal ini Islam telah membatasi dengan syarat-syarat poligami dalam 3 faktor. 3 faktor tersebut adalah yang pertama, jumlah maksimal yang dibolehkan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, diriwayatkan dari Gailan bin Salama Ats-Saqafi bahwa dirinya memiliki 10 orang istri. Ketika masuk Islam, Rasulullah SAW bersabda, "Pilihlah 4 orang dan ceraikanlah yang lainnya." Naufal bin Muawiyah berkata, tatkala aku masuk Islam, orang memiliki 5 orang istri. Kemudian Rasulullah berkata, ceraikanlah yang 1 dan pertahankanlah yang 4. Artinya di sini Islam menganjurkan atau membolehkan hanya mempunyai 4 orang istri. Yang kedua, kemampuan memberi nafkah. Nafkah di sini mencakup nafkah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga lainnya yang sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, berlaku adil terhadap para istri. Islam sangat menganjurkan berlaku adil, terutama dalam hal poligami, baik dalam hal memberi nafkah, dalam hal memberi tanggung jawab, kemudian memberi uang istri, memberi makanan, dan lain sebagainya. Di samping itu, kalau kita lihat syarat-syarat diizinnya poligami dalam pasal 1 tahun 1974, maka dalam ayat 2 pasal 3 ditegaskan lagi bahwa pengadilanlah yang berhak memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari 1 apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, poligami menurut syariat Islam. Di sini syariat Islam tidak menjadikan tatanan poligami sebagai suatu kewajiban yang tidak terelakkan bagi laki-laki muslim, dan tidak pula mewajibkan kepada perempuan atau keluarganya untuk menerima pinangan seorang laki-laki muslim yang sudah mempunyai seorang istri atau lebih. Hanya saja syariat Islam memberi kebebasan kepada kaum perempuan untuk menerima atau menolaknya. Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak secara merata dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, kemudian Nabi SAW melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat tersebut. Di antaranya, pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya sebagai 4 orang istri. Yang kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi yang ingin berpoligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Kembali ke syarat yang tadi. Poin selanjutnya yaitu poligami menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapati izin dari pengadilan di daerah ia tinggal. Dalam hal ini, pengadilan agama hanya memberi izin kepada suami yang hendak berpoligami apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, istri pertamanya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri atau layaknya sebagai seorang istri. Yang kedua, istri pertama dapat mendapati cacat badan atau penyakit yang sulit sembuh atau bisa dibilang permanen. Yang ketiga, istri pertamanya ini tidak bisa melahirkan keturunan atau mandul, maka poligami diperbolehkan. Yang keempat, adanya persetujuan dari istri pertamanya. Yang kelima, adanya kepastian bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Selanjutnya, dampak poligami tanpa izin istri terhadap kehidupan rumah tangga. Perkawinan poligami tanpa izin pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat kaum perempuan.
karena selain hak perempuan itu terabaikan dan juga tidak ada perempuan yang bersedia untuk dimadu atau diduakan. Adapun dampak poligami tanpa izin istri pertama dalam kehidupan rumah tangga adalah ada 4 poin. Yang pertama, istri akan merasa sakit hati bila mengetahui, mendengar, atau melihat suaminya menikah dengan perempuan lain, apalagi para istri itu mengetahui bahwa suatu perkawinan itu berasaskan monogami, bukan poligami. Yang kedua, adanya rasa malu dari sang suami atau dari laki-laki di hadapan masyarakat atau di hadapan sosial karena telah menduakan istrinya tanpa sepengetahuan mereka. Yang ketiga, berakibat pula pada anak-anaknya. Mereka bisa saja kecewa, sakit hati, atau bahkan tidak menerima perlakuan ayahnya ataupun suami dari ibunya tadi yang memperlakukan istrinya seperti itu, ataupun memoligamikan ibunya. Yang keempat, rentannya terjadi keretakan hubungan keluarga tersebut dan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya. Mungkin ini saja pemaparan laporan hasil observasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.